Pemirsa, saat ini industri health and medical atau industri medis dan kesehatan menjadi salah satu sumber pendapatan yang besar di banyak negara di dunia. Indonesia tidak ketinggalan karena saat ini industri layanan kesehatan di tanah air terus berbenah dan siap memasuki era kesehatan berteknologi tinggi yang berbasis AI, dan salah satu vendor industri kesehatan yang sudah memasuki era produk medis berbasis AI adalah Philips. Dan saat ini sudah hadir bersama kami Presiden Direktur Philips Indonesia, ada Ibu Astri Ramayanti Darmawan. Selamat pagi Bu Astri, apa kabar Bu? Selamat pagi Mbak Jessica, kabar baik? Kabar baik, kabar ya, sehat Bu? Sehat pastinya. Karena kita akan ngomongin industri kesehatan nih Bu. Betul, Indonesia sehat. Indonesia sehat, luar biasa. Bu, ngomong-ngomong terkait dengan kesehatan, sebetulnya kami ingin tahu dulu Bu, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan teknologi kesehatan kelas dunia? Dan kenapa ini penting dibawa ke Indonesia? Oke, thank you. Bagus banget pertanyaannya ya. Jadi yang namanya industri kesehatan kelas dunia sudah pasti bukan hanya mengandalkan teknologi yang canggih, tapi juga bagaimana dengan teknologi itu bisa memberikan outcome yang lebih baik lagi untuk layanan terhadap pasien. Kemudian juga tenaga kesehatan juga bisa meningkatkan produktivitas supaya outcome klinis juga lebih baik, dan pastinya juga bisa menjangkau wilayah yang lebih banyak lagi gitu, misalnya dengan telehealth gitu. Jadi kalau kita lihat lagi misalnya teknologi kesehatan yang kelas dunia, sudah banyak sekali contoh-contohnya dan ini sudah di-adopt di Indonesia. Misalnya saja teknologi artificial intelligence ya, kesadaran buatan yang dalam diagnosa kesehatan, kemudian juga untuk teknologi imaging yang sudah lebih presisi, dan pastinya telehealth. Karena solusi digital telehealth ini bisa menjangkau masyarakat Indonesia lebih banyak lagi, bahkan sampai daerah terpencil ya, itu juga teknologi. Dan pastinya penting banget nih di Indonesia kan, karena dengan 17.000 island lebih ya, kemudian 270 juta penduduk lebih dari itu, pastinya bagaimana kita mempunyai distribusi kesehatan yang merata, yang lebih aksesibel dan juga pastinya sustainable gitu ya. Bu, tapi kalau dari Philips Indonesia sendiri melihat potensi di Indonesia dengan tadi ada lebih dari 17.000 pulau, saat ini ke depannya mungkin jangka menengah dan juga jangka panjangnya akan seperti apa sih Bu? Oke, saat ini sudah terlihat ya lebih banyak lagi karena kan bertepatan dengan banyak sekali transformasi kesehatan di Indonesia. Jadi misalnya kalau di bidang teknologi imaging gitu ya, AI yang sudah develop ini seperti alat-alat yang ada di MRI, CT scan, ultrasound, itu udah sangat bisa membantu pekerjaan dari dokter gitu ya, dari tenaga kesehatan dalam hal mendiagnosa lebih cepat, lebih akurat, hasil kualitas gambar juga lebih bagus gitu, misalnya untuk layanan stroke gitu, cancer dan lain-lain. Dan tentunya di luar itu pastinya di layanan jantung misalnya, Philips juga mendevelop apa yang disebut dengan image guided therapy, which is cath lab. Jadi untuk yang pasang jantung dan juga untuk mendeteksi kelainan jantung dan lain-lain, sehingga hasilnya itu adalah minimal invasif ya. Jadi nggak perlu lagi tuh buka operasi surgery yang besar, tapi cukup luka kecil, pemulihan juga lebih cepat, lebih akurat, dan pastinya juga hasil outcome yang lebih baik lagi. Dan Philips dengan pengalaman kita yang udah lebih dari 120 tahun ya di Indonesia, kita juga pastinya cukup mengerti teknologi yang sangat relevan di Indonesia, dan termasuk bagaimana memperluas akses, itu yang paling penting ya untuk masyarakat supaya bisa dinikmati oleh masyarakat lebih banyak lagi, bukan hanya masalah diagnosa tapi juga perawatan kesehatan gitu sih ya. Tadi menarik Bu, ada terkait yang relevan dengan Indonesia. Kalau dari Philips Indonesia melihat yang relevan teknologi yang dibawa ke Indonesia seperti apa sih untuk dari sisi kesehatan Bu? Apakah memang melihat kalau kita lihat datanya Bu, memang penyakit jantung tuh paling tinggi di Indonesia. Ya. Apakah angka kematiannya, apakah ini juga menjadi hal yang dilihat oleh Philips Indonesia kalau ke depannya teknologi akan dikedepankan atau diprioritaskan ke arah sana terlebih dahulu, atau gimana Bu? Oke, betul sekali. Jadi kita selain memang experience kita yang cukup lama di Indonesia, kita juga talk with data gitu ya. Jadi kita melakukan survei apa yang disebut dengan Future Health Index. Jadi
tahun ini nih tahun yang ke-10 nih kita melakukan survei FHI itu ya, FHI Index 2025. Salah satu finding yang dalam FHI itu sebenarnya adalah bagaimana ternyata terjadi percepatan untuk adopsi AI gitu ya. Terjadi percepatan adopsi AI, yaitu baik itu di tenaga kesehatan maupun di pasien. Bahkan data yang kita dapatkan, jadi kita menyelenggarakan surveinya itu di 16 negara termasuk Indonesia. Data yang didapatkan cukup menarik gitu ya. Kenapa gitu ya. Bu? Kenapa bisa kayak gitu? Ya, ini mungkin memang pastinya karena kesadaran dari pasien itu juga trustnya cukup tinggi. Jadi dibandingkan di dunia itu sebesar 59%. Karena boleh dibilang kenapa angkanya cukup tinggi, pastinya teknologi yang diberikan gitu ya, terutama oleh Philips itu memang proven bahwa memang reliable teknologinya, kemudian juga ethical, artinya dapat dipertanggungjawabkan karena kita melakukan research secara klinis yang cukup dalam, dan juga pastinya bisa memberikan outcome klinis yang lebih baik, kemudian experience yang lebih baik bagi pasien dan juga untuk dokter. Jadi contohnya kalau di Rumah Sakit Harapan kita sudah menerapkan berbagai teknologi untuk imaging dan juga untuk perawatan yang sudah terhubung dan berbasis AI, itu untuk layanan jantung. Begitu juga untuk di Rumah Sakit PON itu juga pengampu buat neuro ya, untuk yang otak. Itu juga kita mempunyai teknologi berbasis AI yang juga bisa membantu pasien-pasien stroke gitu ya. Jadi boleh dibilang bagaimana kepercayaan AI itu dibentuk merupakan tanggung jawab dari semua pihak ya, baik itu tenaga kesehatan maupun pasien. Itu adalah kepercayaan dari pasien dan juga tenaga kerja. Bahkan kalau dari tenaga kesehatan itu sendiri terbantu karena bisa lebih tinggi lagi produktivitasnya, begitu Bu. Betul. Nah, tapi Bu, AI ini banyak yang takut tenaga medis, tenaga kesehatan tergantikan oleh AI. Kalau menurut Gitu ya. Philips gimana? Oke, jadi kita punya research dan juga punya result yang cukup menggembirakan. Ini juga dari hasil Future Health Index gitu ya. Ternyata AI itu tidak menggantikan tenaga kesehatan. Oke. Justru 95% dari tenaga kesehatan pasien di Indonesia itu yakin bahwa AI pembacaannya gitu atau interpretasinya itu mereka akan lebih nyaman jika dibacakan oleh dokter gitu. Jadi bukan self interpretation, kan bisa juga ada yang melakukan self interpretation ya gitu. Justru disitulah peranannya dokter, peranannya tenaga kesehatan untuk membantu percepatan dari adopsi AI. Dan bagi tenaga kesehatan sendiri, mereka juga aware nih bahwa AI juga membantu pekerjaan mereka lebih banyak lagi. Jadi misalnya data yang kita peroleh di FHI Index bahwa tenaga kesehatan sama bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai tempat di dunia itu kan boleh dibilang kurang gitu ya, dan di Indonesia juga distribusinya tidak merata gitu kan, jadi staff burnout dan lain-lain gitu. Jadi data itu juga menunjukkan bahwa 62% dari tenaga kesehatan mereka menghabiskan waktunya untuk mencari data gitu, dan bahkan 56% banyak dihabiskan waktunya untuk melakukan pekerjaan yang administrasi yang repetitif, padahal yang kita harapkan adalah dokter lebih banyak waktunya untuk yang klinis gitu kan, untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Begitu juga pasien gitu, mereka juga merasakan waktu tunggu yang lama nih. 77% merasa bahwa mencari spesialis itu butuh tunggu yang cukup lama gitu kan. Jadi itu menurut kami gitu ya, hal-hal seperti ini yang bisa diadres dengan pengembangan AI yang lebih banyak lagi gitu ya. Ditambah lagi pastinya kalau bicara mengenai adopsi AI itu terkait dengan edukasinya, kemudian juga terkait dengan implementasi alat gitu ya. Jadi cukup long term journey gitu ya, tapi manfaatnya sudah dirasakan oleh berbagai pihak termasuk tenaga medis dan pasien, juga pastinya pihak penyedia kesehatan, dalam hal ini rumah sakit dan klinik. Menarik Ibu terkait dengan training, karena ini akan ada shifting kepada AI. Ya. Sesulit apa sih Bu untuk mentraining supaya kita bisa beradaptasi, terutama tenaga kesehatan dan juga dunia kesehatan, industri kesehatan kita dalam negeri ke AI?
Oke, nah di training ini sangat penting karena bagian dari bukan hanya mendeliver teknologi, tapi mengadopsinya itu sendiri pastinya kan ada gap ya ketika menggunakan teknologi baru. Dan berdasarkan pengalaman kita dengan adanya AI ini juga mempermudah tenaga kesehatan untuk melakukan training. Jadi training itu bukan hanya dari sisi semuanya kan sudah tinggal terlihat klik-klik-klik, tahu-tahu misalnya AI CT scan kita bisa lebih akurat, hasil gambar lebih baik gitu ya, itu semua karena AI. Dan ketika kita mengajarkan atau tenaga kesehatan mengajarkan misalnya calon spesialis itu juga lebih mudah karena semuanya udah ada di situ semua gitu ya. Dan terlebih lagi yang paling penting adalah dengan teknologi misalnya kita di ultrasound itu bisa melakukan koneksi ke berbagai daerah, misalnya rumah sakit yang di Jakarta, kemudian pasiennya ada di Papua gitu ya, dengan teknologi yang ada tindakannya bisa di sana, tapi hasilnya itu bisa dibacakan misalnya oleh dokter yang lebih senior di Jakarta misalnya, karena ada feature yang namanya collaboration live. Jadi itu juga merupakan AI dan artinya dengan adanya AI pastinya lebih aksesibel ya bagi semua orang gitu sih. Ya. Bu, yang juga masih penasaran Bu, terkait dengan bagaimana pengawasannya Bu. Oke. Pengawasannya setuju banget, ini penting ya, karena memang regulasi itu juga penting gitu ya. Cuman berdasarkan pengalaman kita, sesudah regulasi dibuat, yang paling penting juga implementasi. Dalam beberapa bulan terakhir, sepertinya pemerintah juga sedang melakukan ya bagaimana regulasinya. Cuman dari pihak kita pastinya fokus ke development dari AI itu sendiri. Kita mempunyai development AI yang sangat komprehensif, mulai dari mendengarkan gitu ya feedback baik itu dari nakes maupun dari pasien, karena kita human centric, dan pastinya seperti saya sampaikan bahwa kita juga mempunyai etik yang sangat tinggi, terutama untuk keselamatan pasien pasti akan kita junjung tinggi. Dan terakhir adalah reliable ya, karena itu yang paling penting ya, masalah ethical, reliable, dan pastinya juga lebih responsibel hasilnya itu. Satu hal lagi, AI juga harus diimplementasikan sesuai dengan negara masing-masing, karena kan itu sumbernya banyak sekali. Karena kalau misalnya researchnya dilakukan di luar, belum tentu AI-nya itu cocok dengan untuk Indonesia gitu ya, karena rasnya berbeda atau ya DNA-nya mungkin itu berbeda dan lain-lain, jadi belum tentu cocok. Jadi ada masalah custom ya di negara kita masing-masing gitu. Nah, kita artinya sudah mulai mengarah ke sana nih Bu. Ya. Tapi dari Ibu sendiri melihat industri kesehatan kita di dalam negeri sudah cukup berkembang kah Bu? Sudah cukup terbantu kah Bu dengan AI ini? Apakah ini nanti akan terlihat akan memberikan dampak yang besar untuk industri kesehatan kita? Pastinya kita percaya ya, tadi dari hasil Future Health Index itu juga sudah sangat promising bahwa AI itu sudah menjadi game changer bagi industri kesehatan, yang pastinya salah satu industri yang terus-menerus lebih banyak lagi dibutuhkan ya kan, karena ya jumlah penyakit juga lebih banyak, kemudian awareness orang untuk hidup lebih sehat juga banyak gitu. Jadi pastinya itu akan membantu, dan seperti saya katakan bahwa AI ini diciptakan untuk membantu semua pihak, baik itu rumah sakit untuk mencapai operational excellence dan juga beberapa bisa mencapai efisiensi ya. Kemudian juga untuk tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, juga membantu mereka mempercepat prosesnya, juga mempermudah gitu, dan pastinya pasien experience gitu, karena pasien juga merasa lebih visible gitu kan. Dan juga misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, teknologi kita yang cath lab gitu ya, image guided therapy itu less invasif, jadi dengan luka yang sangat minimal itu bisa penyembuhan juga lebih cepat, waktu operasi juga lebih cepat, dan pastinya juga lebih terjangkau gitu ya. Jadi seharusnya sih sangat membantu perkembangan industri kesehatan di Indonesia. Menarik, Bu. Kemudian selanjutnya adalah visi Philips terhadap masa depan kesehatan di Indonesia dengan hadirnya teknologi kelas dunia dan juga AI. Bagaimana visinya, Bu? Bagus sekali pertanyaan. Jadi visi kita itu sebenarnya cukup simpel gitu ya. Maksudnya kita kalau
Philips dengan berada lebih dari 120 tahun di Indonesia, tujuan perusahaan kami itu better care for more people gitu ya. Jadi artinya kita ingin memberikan layanan yang lebih banyak lagi untuk orang yang lebih banyak lagi. Artinya kita punya komitmen untuk memberikan impact yang lebih besar di Indonesia. Kita ingin selalu membawa layanan kesehatan kelas dunia yang lebih inklusif, lebih aksesibel gitu kan. Jadi bisa diadopt buat seluruh masyarakat Indonesia. Jadi boleh dibilang kami adalah mitra jangka panjang, kami mendukung transformasi kesehatan yang ada, kemudian juga kami dengan inovasi yang terus-menerus juga berusaha ya mengadop ini dan berusaha untuk dinikmati lah untuk masyarakat Indonesia melalui teknologi, dan kita juga selalu bekerja sama dengan multi stakeholders karena pastinya adopsi teknologi kemudian juga untuk mencapai misi tersebut yang better care for more people itu bukan hanya kerja satu orang, tapi juga kita berpartnership ya seperti ini misalnya dengan edukasi melalui media, kemudian juga berpartnership dengan Kementerian Kesehatan, rumah sakit atau asosiasi dan pihak lain. Rasanya tujuannya sama, bagaimana kita meningkatkan standar layanan yang berkualitas yang lebih tinggi lagi supaya Indonesia benar-benar bisa lebih kompetitif ya di dunia ya, dalam hal ini adalah industri kesehatan. Bu, terakhir tadi menarik ada statement Ibu agar lebih inklusif, Bu. Oke. Dari Philips melihat saat ini seperti apa, Bu? Apakah sudah perkembangannya cukup baik menuju inklusif yang dicita-citakan atau seperti apa, Bu? Oke. Dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan bahwa tujuan dari pemberian layanan kesehatan lebih baik adalah masalah inklusif, kemudian aksesibel dan juga sustainable gitu ya. Jadi inklusif bisa dinikmati semua orang. Memang sekarang masih ada beberapa pekerjaan rumah nih, misalnya distribusi layanan belum rata gitu, tapi saya lihat progresnya sudah sangat baik. Hampir seluruh kabupaten gitu atau semua provinsi sudah banyak sekali ya program-program yang bagaimana improvement rumah sakit, improvement layanan, begitu juga memproduksi tenaga kesehatan yang lebih banyak lagi, dan ujung-ujungnya itu pemerataan sebenarnya kan. Jadi kami juga dari sisi teknologi mendukung masalah inklusivitas ini, bukan hanya dari masalah aksesibel tapi juga teknologi kesehatan kita seperti yang digital health, telehealth dan juga artificial intelligence, automation itu sebenarnya untuk inclusivity yang akan di-achieve juga sih seperti itu. Jadi ada 3 ya, Bu, inklusivitas, accessible dan juga sustainable. Oke, terima kasih Ibu atas insight-nya. Semoga pemirsa Metro TV pun tercerahkan terkait dengan industri kesehatan kita yang ternyata udah mulai shifting nih ya menuju AI. Dan pemirsa, itulah wawancara kami bersama Presiden Direktur Philips Indonesia Ibu Asri Ramayanti Darmawan, dan tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.